400 gram tahu putih, lalu ini dihaluskan menggunakan garpu. Jika sudah ini disisihkan, 5 buah cabai keriting yang sudah dipotong-potong masukkan ke dalam blender, tambahkan 20 cabai rawit, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, tuang secukupnya air, kemudian ini dihaluskan. Setelah halus seperti ini, masukkan ke dalam wajan yang sudah diberi minyak. Lalu aduk rata dan masak sampai harum dan matang. Masukkan 4 batang sosis yang sudah dipotong kecil-kecil. Aku gunakan sosis yang lebih panjang dari biasanya. Lalu ini dimasak hingga matang. Kemudian masukkan tahu. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Aduk kembali hingga rata dan masak sampai kadar air yang ada di tahunya ini mengering ya. Nah, jika sudah mengering seperti ini, masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris. Lalu aduk rata sebentar. Kemudian angkat. Siapkan 1 kilo singkong yang sudah dipotong-potong, masukkan ke dalam kukusan. Ini dikukus hingga matang atau sampai empuk ya. Jika sudah empuk, bisa langsung diangkat. Kemudian langsung dihaluskan menggunakan ulekan selagi panas. Setelah setengah halus seperti ini, masukkan 25 gram margarin. Haluskan kembali sampai lembut. Setelah benar-benar halus, masukkan 200 gram tepung terigu. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan ulek sampai adonan menjadi kalis. Oh ya, karena tekstur singkong itu beda-beda, jika adonan terasa keras bisa ditambahkan air sedikit-sedikit sampai bisa dibentuk. Setelah adonan cukup kalis, ambil adonan secukupnya atau dengan berat 45 gram. Lalu ini dipipihkan. Dan beri isian secukupnya, ini aku isi setengah sendok makan lebih sedikit. Tutup rapat dan bentuk sesuai dengan selera. Kroket singkong ini juga bisa dijadikan stok frozen food atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Ini sesekali dibalik agar matang dan warnanya itu merata. Nah, setelah warnanya golden brown seperti ini, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kroket singkong ini hasilnya jadi 29 piece. Teksturnya ini empuk dan isiannya lumayan pedas, ada rasa manis dan gurih dari singkongnya. Ini enak dan unik banget. Ini cocok untuk jualan di kantin maupun di teras rumah. Untuk harga jualnya 2 ribuan per piece. ...350 gram kentang yang sudah dipotong-potong. Kemudian rebus hingga empuk dan matang. Jika sudah bisa ditusuk seperti ini, artinya sudah empuk ya. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan.
140 gram jagung yang sudah dipipil. Masukkan ke dalam air rebusan sebelumnya, ini direbus sampai empuk. Haluskan kentang menggunakan olekan selagi panas. Jika sudah halus, sisihkan terlebih dahulu. Angkat jagung yang sudah matang. Oh ya, selain direbus juga bisa dikukus, disatukan dengan kentang. Campur jagung ke dalam kentang. Tambahkan 50 gram keju parut. 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. 1 sendok teh gula pasir. 1/4 sendok teh lada bubuk. Dan 3/4 sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah rata, disisihkan terlebih dahulu. Siapkan 6 lembar roti tawar. Beri isian secukupnya atau sebanyak 89 gram. Lalu ratakan sambil ditekan-tekan agar hasilnya padat dan nempel. Karena rotinya ini agak miring, bisa dirapikan agar lebih rata. Kemudian potong menjadi 4 bagian sama rata. Satu resep ini menghasilkan 24 potong. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan secukupnya air. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk tekstur kekentalan adonan ini sedang, tidak encer dan tidak juga kental. Celupkan roti tajung ke dalam adonan. Kemudian balut dengan tepung panir. Oh ya, ini juga bisa dijadikan stop frozen food ya. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas. Kemudian balik agar matang merata. Ini digoreng cukup sebentar saja ya. Setelah warnanya golden brown, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Alasi dengan kertas kap agar lebih menarik. Oh ya, untuk namanya ini roti tajung. Ini bisa ditambahkan topping saus sambal dan mayones. Atau jika suka topping coklat, untuk adonannya tidak perlu menggunakan lada dan kaldu bubuk ya. Roti tajung ini cocok untuk jajanan anak-anak maupun emak-emak, pasti sangat menyukainya. Untuk jualan ini bisa dikemas menggunakan mika ukuran 6x. Dan harga jualnya 2 ribuan per piece. Tekstur luarnya crispy dan bagian dalamnya empuk. Rasanya ini gurih. Siapkan 5 butir bakso, ini ukurannya agak besar ya. Lalu potong kecil-kecil. Nah, jika sudah selesai, bisa langsung digoreng dengan minyak panas. Goreng hingga matang atau sampai berkulit. Lalu angkat dan tiriskan. Masukkan secukupnya saus sambal atau sebanyak 5 sendok makan. 4 sendok makan saus tomat. Tambahkan bumbu balado secukupnya. 1 sendok teh cabai bubuk agar lebih pedas. Lalu aduk rata. Jika sudah, ini disisihkan. 150 gram tepung terigu masukkan ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu bubuk. 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk rata.
Tuang 300 ml air mendidih. Aduk kembali hingga tercampur rata. Pecahkan 1 butir telur. Aduk rata. Ini dicampur ke dalam adonan, hanya digunakan setengah butir saja ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan 150 gram tepung tapioka. Aduk terlebih dahulu menggunakan spatula. Nah, jika adonan sudah mulai hangat dan berat, bisa langsung diaduk menggunakan tangan dan ini diulek sampai adonan menjadi kalis ya. Ambil adonan secukupnya atau dengan berat kurang lebih 30 gram. Lalu ini dibuat lubang. Kemudian letakkan isian secukupnya. Tutup sampai benar-benar rapat agar nanti saat direbus tidak bocor. Ini dibentuk sesuai dengan selera ya. Satu resep ini jadi 18 piece bodas bakso. Campur 1 sendok makan minyak goreng ke dalam air mendidih. Kemudian masukkan bodas. Ini direbus sampai mengapung atau matang. Jika sudah mengapung dan mengembang seperti ini, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Setelah direbus, bisa dijadikan stok frozen food. Siapkan 1 saset tepung bumbu serbaguna. Tuang secukupnya air. Lalu aduk rata. Untuk kekentalannya ini sedang-sedang saja ya. Celupkan bodas ke dalam adonan. Kemudian goreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Ini sesekali dibalik agar matang merata. Jika warnanya golden brown seperti ini, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk namanya ini bodas isi bakso pedas. Jika untuk jualan ini bisa dikemas menggunakan mika ukuran 5xc dan isi sebanyak 2 piece. Dan harga jualnya 3.500 per mika atau 2.000-an per piece-nya ya. Ini bisa untuk jualan di teras rumah maupun titip ke kantin. Tekstur kulitnya ini empuk dan rasanya pedas gurih, ini enak banget. Walau sudah dingin ini tetap empuk dan tahan seharian. Sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton.